Halo teman-teman sahabat Garasi Maes. Hari ini kita akan berbagi tips mengenai sepeda listrik ya. Kemarin ada masuk sepeda listrik dengan keluhan mati total. Unitnya ada di depan kita ini ya. Winfly RF3 ya, tipe lama dari Winfly. Tidak mau hidup sama sekali. Dinamonya masih berfungsi dengan baik, controllernya juga begitu ya. Jadi controller, dinamo, gas sama aki yang komponen utamanya semuanya berfungsi dengan baik ya. Setelah kita cek melalui alat cek seperti ini ya, dan avometer, kita cek semua berfungsi dengan baik. Ternyata kita langsung nalarnya ke kabel. Jadi benar saja ini kabelnya semua ada 5 kabel yang tidak berfungsi ya. Jadi ada kabel gas dan lain-lainnya. Jadi ini kita ganti ya, karena tidak ada stok kabel body yang langsung khusus RF3 ini tidak ada. Jadi mau tidak mau kita bikinkan kabel dari kita rakit sendiri. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa diperbaiki ya. Ini akibatnya nih mungkin sebelumnya ini oleh orangnya nih disambung-sambung sendiri, sudah diganti gasnya, disambung sendiri dan dilepas soketnya ya. Jadi soket throttle gasnya ini dilepas dan dililit saja, dililit seperti ini saja. Jadi itu harapkan jangan dilakukan ya, karena itu bisa merusak kabel secara keseluruhan. Dan kabel mengenai kabel yang lain ya. Nah, ini sudah bisa diperbaiki, tinggal kita rapikan saja kabel-kabelnya. Jadi buat teman-teman kalau menemui kendala yang seperti ini, apabila kontrolernya masih baik, masih berfungsi dengan menggunakan alat seadanya atau avometer juga bisa mengeceknya ya. Dinamo, gas dan akinya masih bagus, namun sepeda listriknya tidak bisa hidup atau mati total. Itu bisa jadi kemungkinan besar itu terjadi pada kabel body ya. Nah, tolong dicek satu persatu ya. Jadi kabelnya bisa dicek satu persatu. Memang agak ribet, tapi ini mau tidak mau harus dilakukan ya, untuk mencari kabel mana yang terjadi yang sudah short ya. Jadi kita ganti kabelnya. Oke teman-teman, nanti kita rapikan agar tidak berantakan seperti ini ya. Jadi itu saja mungkin tips dari kami ya. Ini kita coba ya. Ini tipe lama ya, udah tidak keluar lagi. Nih LCD-nya sudah hidup, yang awalnya tidak hidup sama sekali. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa hidup, sudah bisa berjalan. Ini proses pemasangan kabel yang tadinya tidak ada soket, kita beri soket biar lebih safety, lebih enak juga dilihat. Nih kita beri soket ya, dan ini kita sudah sambungin dan kabelnya kita sambung dan solder biar lebih bagus. Dan kita tutup pakai isolasi bakar seperti ini ya. Nah ini kita kasih soket biar lebih aman. Nah, selanjutnya akan kita rapikan bagian kabel-kabelnya ya. Ini akan kita rapikan semua kabel-kabelnya agar tidak terbuka seperti ini. Dan ini kita proses untuk merapikan kabel bodinya ya, yang kabel-kabel yang kita ganti. Jadi ada 5 kabel ya, 5 kabel, ini 3, 2 itu, jadi ada 5 kabel yang akan kita ganti. Kita rapikan sebisanya aja ya, karena ini
berhubung kabel bodinya tidak ada, jadi kita rakit sendiri, kita rangkai sendiri kabel yang memang betul-betul sudah mati ya. Ini prosesnya nih sangat sederhana ya. Kalau ada teman-teman ada yang masukan buat merapikan kabel bodi seperti ini ya, silakan komentar di kolom komentar ya. Nah, ini ala kita sendiri ya, jadi sebisanya, yang penting unitnya bisa berjalan. Ini kita rapikan. Nanti ini tidak ada lagi kabel yang seperti ini. Nanti ini semua rapi, tidak akan ada lagi kabel yang terbuka. Dan kita rapikan dengan isolasi bakar semua. Sebelumnya kita solder ya. Oke teman-teman, mungkin nanti setelah hasilnya nanti kita akan kasih lihat ya hasilnya bagaimana. Ikutin terus video ini. Ini proses kita lilit seperti biasa. Kita pastikan sudah kuat ya, kita lilit. Nanti kabelnya nih kita solder biar lebih kuat lagi, biar lebih safety lagi. Lalu kita tutup menggunakan isolasi bakar. Nah, ini teman-teman kita proses penyambungan kabel dengan cara dililit dulu, lalu kita solder biar lebih kuat, lebih aman ya. Seperti ini ya. Kita rapikan saja sebisanya agar kabel satu dan yang satunya ini mengikat ya, seperti ini. Nah, lalu kita tutup dengan isolasi bakar. Nah, jadi sebisa mungkin kalau menemukan kabel yang seperti ini, kalau untuk menyambungnya harus kita sambung minimal seperti yang kita lakukan ini ya. Jadi harus disolder biar tidak mudah putus lagi, atau biar aliran listriknya sempurna. Lalu kita tutup dengan isolasi bakar seperti ini. Jangan dibiarkan terbuka ya teman-teman, takutnya nanti mengenai kabel-kabel yang kiri samping-sampingnya ya. Jadi malah kabel yang lain ikutan rusak. Tinggal dibakar aja seperti ini, jadi akan menciut sendiri dia. Ini kita sebelum kita rapikan kabel-kabelnya, kita bungkus pakai isolasi secara menyeluruh. Kita pastikan dulu bahwa kabel bodi ini berfungsi dengan sempurna ya. Kita coba aktifkan dulu sebelum kita bungkus, takutnya nanti terjadi korslet lagi. Nah, ini kabelnya sudah kita pasang. Sebelum kita rapikan, kita pastikan semuanya komponennya berfungsi semua. Ini kita coba hidupkan ya. Ini LCD-nya sudah bisa hidup. Kita tes, kita gas, kita rem dulu. Ini alhamdulillah sudah bisa berjalan. Nah, jadi proses selanjutnya kita akan proses merapikan kabel bodinya biar tidak berantakan seperti ini. Dan inilah proses perapiannya. Ini lumayan rapi ya, tidak serapi bawaan pabrik, soalnya ini kita pasang isolasinya seperti ini. Ini proses kita masukkan ke seperti semula ya. Kita masukkan kabelnya ke dalam bodi seperti ini. Kita pasang seperti semula. Pas bae mat ini nak keluar.
Ini unit RF3 nya sudah dipasang, sudah kita rapikan, dan ternyata ada yang menyusul shortnya kabel kontak. Jadi kita tambahkan satu. Ini kabel bodinya sudah kita rapikan. Nah, ini tinggal kita tes berjalan ya. Ini sudah hidup. Ternyata banyak kabel yang diganti. Ada 6 kabel. Ini kita setting. Ini kayuannya ikut berputar kalau lagi jalan. Nanti kita setel, kita kencangkan. Nah, ini proses pengencangan agar goesannya tidak berputar kalau lagi berjalan. Nah, ini kita coba hidupkan. Ini sudah berjalan. Nah, goesannya sudah aman ya, sudah tidak berputar lagi. Ini sudah siap pakai, tinggal kita pasang bodi-bodi semua. Alhamdulillah semuanya sudah berfungsi dengan baik ya. Jadi itulah teman-teman, kalau menemui kendala yang seperti ini, apabila sepeda listriknya mati total, kalau pas dicek controller, aki, gas, dan dinamonya baik, namun tetap saja mati total, berarti itu tandanya bisa jadi itu kabel bodi yang rusak ya, yang minta ganti ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman, tips dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.